Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang kita sampai pada pembelajaran 5 ya. Ini adalah halaman ke 99. Kita untuk pembahasan yang lain ya. Sebelum kita lanjutkan, ini informasi ya. Ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi ya. Link efektif untuk komputer dan laptop. Ya, untuk yang HP langsung tap saja di Inside Chamber atau logonya ini tap. Ya, nanti di dalam cari playlist kelas 3 buku tematik, oke? Kita akan bahas Udin dan teman-temannya bersyukur karena memakai pakaian. Mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Mari kita belajar bersama mereka. Bacalah teks berikut dengan teliti. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas, dari serat daun, ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Ya. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Ya. Kemudian bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik. Ya, pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar dari pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal akan dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Nah, ini ya. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita menjahit baju karena bantuan penjahit. Lihat ini ya. Jadi di sini penjahit menjadi baju ya. Jadi kalau kita urutkan ya, di sini adalah petani ya, terus ada peternak mengambil bulu-bulu domba ya, kemudian kalau sudah jadi kain dijahit jadikan baju. Ini penjual baju juga menjual baju ya di grosir-grosir atau toko-toko baju. Nah, kamu sudah membaca teks dari bahan dasar sampai ke pasar. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kain? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, mulai dari sini. Petani dan peternak ya menyediakan bahan dasar pakaian. Petani misalnya. Petani kapas menanam kapas di kebun kapas. Terus peternak domba. Domba ya mengembalakan domba. Domba atau memiliki peternakan domba ya. Gembala atau domba ya, di mana mereka dipeternakan ya, menghasilkan bulu domba, domba ya. Tuh kita lihat yang di sini saja. Ini tukang jahit ya. Benang yang dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern ya. Penenun menenun benang. Ini pemintal dulu. Memintal serat menjadi kain. Ya, memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Ya, ini pemintal di pabrik pemintalan. Memintal serat ya, memintal ya.
memintal ini serat dari kapas atau serat dari bulu domba, di mana di pabrik pemintalan menghasilkan benang. Kemudian di sini akhirnya penenun, ya, pabrik kain, ya, pabrik kain, penenun. Tugasnya adalah menenun di pabrik kain. Barang yang dihasilkan adalah kain. Kemudian ada penjahit, ya, tukang jahit, ya, menjahit kain menjadi baju, ya. Nah, di rumah jahit, ya, di konveksi, ya, kita menyebutnya, ya, pabrik apa, ya, perusahaan pembuat perusahaan baju. Siapa penjahit? Bisa di rumah, ya, bisa di rumah mengerjakan menjahit kain menjadi baju, ya. Di mana bisa di tempat praktek jahit, di tempat praktek jahit, di tempat usaha jahit, usaha penjahitan baju, menghasilkan baju, ya. Tidak harus di pabrik, ya, di pabrik juga bisa. Amati kembali tabel di atas, apa yang akan terjadi jika tidak ada orang-orang pada tabel seperti zaman dahulu. Dulu nggak ada, jadi ceritakan pendapatmu, ya, kita akan kesulitan, ya, kita akan kesulitan mendapatkan baju. Masa iya kita mau menanam kapas sendiri, memintal sendiri, menenun sendiri, memotong sendiri, menjahit sendiri, padahal kita juga butuh makan. Makanan masa juga menanam sendiri, memanen sendiri, menumbuk sendiri, menjemur sendiri. Ya, kita habis waktunya. Itulah gunanya kita hidup bermasyarakat. Untuk makan dan pakaian saja luar biasa susah kalau harus semuanya sendiri. Nah, amati kembali tabelmu, berdiskusilah dengan teman di sebelahmu tentang jasa setiap pekerjaan. Sampaikan kesimpulan diskusimu kepada temanmu yang lain. Jadi, kamu sudah berdiskusi dengan temanmu, tuliskan hasil diskusimu di sini. Orang-orang yang berjasa membuat pakaian, ya, sangat banyak, ya, banyak sekali orang yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian, mulai petani atau peternak, kemudian pemintal benang, ya, kemudian penenun, ya, kemudian penjahit, ya, belum lagi termasuk jasa transportasi, juga jasa transportasi yang membawa barang mentah atau hasil dari suatu proses. Nah, ada penjahitnya, ada pemintalnya, ada benangnya, tapi nggak ada yang ngangkut. Nggak bisa, ya. Penjahitnya di Surabaya, padahal benangnya dari Malang. Dari Malang pabriknya misalnya di Bandung, pabrik pemintalannya, setelah benang penenunnya misalnya, ya. Jadi ya susah, ya, kalau tidak ada jasa transportasinya. Ada itu.
Belum lagi penjual. Oh, penjual. Ada baju tapi nggak ada yang jual ya, masa terus bagaimana kita dapatkannya kalau nggak beli ya kan? Nah, ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu, ada penjahit, pedagang, abang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuatlah baiklah pada siapapun. Ya, masih ingatkah kamu dengan motif kain kesayangan Ibu Udin? Salah satu motifnya adalah persegi. Ya, ikutilah langkah-langkah berikut. Gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm. Jadi menggambarnya ke sini 5 cm, ini harus tegak lurus ya. Ke sini 5 cm. Nah, masing-masing 5 cm. 5 cm, di sini 5 cm. Di sini 5 cm, di sini 5 cm, dan di sini harus tegak lurus atau 90 derajat. Ya. Guntinglah gambarmu dengan rapi, kemudian ini gambar digunting ya, gunting dengan rapi. Kemudian ciplaklah bangun persegi yang kamu buat di buku latihanmu. Kemudian ciplak ya, tentukan titik pusatnya. Titik pusatnya di sini misalnya, ya. Tentukan titik pusatnya, letakkan karton persegimu tepat di atas gambar persegi yang kamu buat. Cobalah memutar karton persegimu searah jarum jam. Ya, apakah bangunan tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Cobalah berputar lagi sampai menempati posisi semula. Berapa kali putaran persegi dapat menempati putaran semula? Ya. Pertama A-nya ditaruh di sini, menjadi di sini, berarti 1 kali ya. Jadi 1 ya, dari sini ke sini adalah 1 putaran. Dari sini ke sini berarti 2 putaran. Putaran kedua. Ya, A-nya sekarang posisi di sini, perhatikan A-nya. Sekarang ya diputar lagi ya, diputar lagi, ini langkah ketiga, A-nya sekarang di sini. Terus keempat kembali ke sini lagi A-nya. Jadi ada 4 kali proses untuk kembali ke tempat semula. Ya, untuk memudahkan ilustrasi ini sudah saya siapkan. Jadi ini adalah persegi merah ini ya. Mau saya putar. Di balik persegi merah ini ada persegi biru sebagai alasnya. Kalau persegi merah ini saya putar, ya, saya putar. Ini saya putar seperti ini. Oh, ini kok yang biru yang saya putar. Sebentar, yang merah aja. Yang merah aja. Kalau ini saya putar, ya, yang merah saya putar. Nah, A-nya akan pindah ke sini. A-nya pindah ke sini, satu putaran. Kemudian A-nya pindah ke sini, 2, ya. Terus A-nya pindah ke sini, ya, di belakangnya ada hurufnya juga ya, 3, ya. Terus A-nya kembali ke sini, 4. Jadi bisa 4 untuk kembali ke tempat semula. Kita kembali ke sini lagi, ya. Sekarang segitiga, ya. Berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya? Jadi 4 kali, diputar 1 kali putaran penuh. Apabila diputar 1 kali putaran penuh, berarti ada 4 kali. 4 kali itu. Kemudian kondisi awal setelah diputar sepertiga bagian ini segitiga sama sisi, ya, berlawanan arah jarum jam. Pertama A-nya di sini, kemudian A-nya di sini, ya, kemudian A-nya kembali ke sini lagi 3 kali ya. Jadi dari sini ke sini 1, ya, kemudian dari ke sini 2, terus dari sini kembali ke asalnya lagi 3 kali putaran. Kita coba di sini. Ya, kita coba di sini, kita buat lagi, ya, di sini segi 4 ya. Ini kita tutup dulu. Ini kita dan apply aja. Ya, kita tutup ya. Kita tutup dulu. Ya, kita bikin layar baru. Kita bikin segitiga dan tidak segitiga ini. Sebentar. Oh. Sebentar. Kita lihat ada segitiga benda. Oh, ternyata tidak ada. Kita bikin manual saja. Lalu kita copy ya. Jadi saya akan bikin manual segitiga sini. Semoga segitiganya bagus. Ya, saya bikin segitiga di sini.
Ya, oke. Di sini akan saya kasih warna merah. Ya. Kemudian ini saya duplikasi. Yang kedua akan saya warnai biru saja. Yang kedua akan saya warnai biru. Nah, di sini tadinya merah, saya tumbuk dengan biru. Nah, sekarang ini akan saya beri ABC tadi ya. Merahnya juga saya kasih kasih huruf ya. Di sini kalau pas merah saya kasih biru. Di sini A, di sini B, di sini C misalnya. Terus sekarang yang biru ya, saya ganti gunakan tinta merah. Di sini A, di sini B, di sini C. Coba ini bisa ditransform enggak ini? Oke. Kemudian kita akan putar. Ya, kita coba putar. Ini kita bisa putar putaran pertama. Ke sini enggak pas tapi ya. Ya, misalnya ini segitiganya bagus ya pas, tapi enggak pas. Ini berarti enggak pas, enggak simetris. Ya. Nah, terus yang pertama ya, kedua gini, ketiga kembali ke tempat asal. Nah, ini saya bermaksud bikin yang simetris karena bikinnya manual jadi nggak simetris ya, tapi idenya dapat ya. Jadi ini nanti ini diputar 1 ya, 2, terus kembali ke sini 3. Nah, sayangnya tidak ada toolsnya untuk ini segitiga sama sisi. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Intinya dapat 3 kali. Nah, kita sampai mana ini? Beberapa bangun datar yang memiliki beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang bisa dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika belum diputar. Ya, yang pertama tadi ya, putaran kurang dari 1 putaran. Ya, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan seketika sebelum diputar. Putaran kurang dari 1 putaran dan memiliki titik pusat. Ya. Buatlah percobaan dengan bentuk bangun datar yang lain. Cobalah juga dengan sembarang bangun datar, lakukan langkah-langkahnya. Jadi kita sudah punya bangun datar persegi 4, persegi, memiliki 4 simetri putar. Banyaknya memiliki simetri putar, ya, banyaknya 4 ya, sampai kembali ke tempat asalnya. Ada 4, terus ada segitiga sama sisi. Ya, memiliki simetri putar, ya, banyaknya adalah 3 tadi ya, 3. Kita lihat di sini, ya, kondisi awal sepertiga putaran, kemudian kondisi awal dia bisa diputar 2/3 putaran berlawanan arah jarum jam. Sebentar, ini dianggap berapa ini? A-nya ke sini, A-nya ke sini. A-nya ke sini. Bentar, A-nya di sini terus kembali lagi. Berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya apabila diputar 1 kali putaran? Ya, 4 kali tadi ya. Di sini kondisi awal diputar sepertiga, A-nya di sini, terus A-nya di sini, terus A-nya kembali ke atas. Oke. Jadi ada 3 kali. Kalau cuma sekali, berarti dianggap tidak punya. Hasil putaran menutupi pola yang sama ketika sebelum diputar, putaran kurang dari 1 putaran memiliki titik pusat. Ya. Jadi untuk memastikan ya, saya khawatir kalau keliru. Coba kita googling ya. Ya, sebagai pembanding. Ya, kita persegi, simetri putar pada persegi. Simetri putar persegi. Nah,
Simetri putar persegi. Pada persegi panjang hanya 2 simetri putar. Kalau persegi panjang ada 2 ya. Ya, kita lihat gambar. Ya. Nah ini ada tabel di sini. Simetri lipat, simetri putar ya, persegi dianggap 4 ya. Nah ini kebetulan ada apa? Ada tabel. Kadang-kadang googling itu menemukan ya. Di sini persegi panjang, simetri putarnya ada 2, belah ketupat ada 2 ya, kita bisa membuktikannya. Ya, kita bisa membuktikannya. Jadi nanti akan kita buktikan ya, kita tulis dulu segitiga sama sisi 3 ya. Kalau kita lihat di Google juga ada untuk pembanding ya 3. Kalau cuma 1 dianggap tidak punya simetri putar. Oke. Simetri putar yang 1 ada enggak ada ya. Oke, jajaran genjang ada 2. 1 itu dianggap tidak punya. Di sini ada layang-layang dianggap tidak punya. Jadi yang punya persegi panjang, segitiga sama sisi, terus kemudian ada belah ketupat. Oh iya, sebentar. Berarti tanda jika memiliki dan tidak memiliki, kita harus memberi contoh yang tidak memiliki juga ya. Belah ketupat punya, banyaknya adalah 2, terus layang-layang tidak punya. Ini kita kasih contoh yang tidak punya, layang-layang, ini tidak punya. Selain layang-layang, trapesium juga tidak punya. Trapesium tidak punya. Jadi saya beri 3 yang punya dan 2 yang tidak punya. Trapesium bentuknya seperti ini. Trapesium tidak bisa. Simetri putarnya tidak ada. Nah, seperti ini trapesium. Layang-layang seperti ini. Ya bentuknya seperti layang-layang, nggak bisa, nggak punya simetri putar ini. Tidak punya. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Pembelajaran 6, Edo sangat senang karena tahu asal pakaiannya. Edo ingin belajar tentang pakaian profesi. Ikutilah kegiatan Edo dan teman-temannya. Pakaian profesi. Edo dan teman-teman belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, polisi, ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Ya. Pakaian profesi dikenakan sesuai dengan keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktek. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Kalian pelajar profesinya menggunakan seragam sekolah hanya kalau di sekolah. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Jika kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya, pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Amatilah pakaian profesi. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa saja yang diceritakan teks? Ya, yang diceritakan teks adalah pakaian profesi ya, pakaian profesi. Ya, pakaian berbagai macam pakaian profesi. Macam ya pakaian profesi. Ya. Oke. Apakah orang zaman dahulu mengenakan pakaian profesi saat bekerja? Tidak. Ya, tidak. Mengapa? Karena mereka tidak membedakan pakaian sehari-hari dengan pakaian kerja. Mereka tidak membedakan. Dahulu ini maksudnya zaman sebelum pakaian mudah didapatkan ya, tidak membedakan pakaian kerja dan tidak.
kerja dan di rumah, dan tidak. Ya. Pakaian profesi apa yang sangat ingin kamu kenakan? Mengapa? Misalnya polisi. Ya, karena saya bercita-cita menjadi seorang polisi. Misalnya karena saya bercita-cita menjadi seorang polisi. Apa kelebihan dan kekurangan memakai pakaian profesi? Kelebihan, orang cepat tahu, orang akan segera tahu siapa kita, mana yang petugas, ya. Orang akan segera tahu profesi seseorang, ya, dengan melihat seragamnya, dengan melihat pakaiannya, dengan ya melihat seragamnya, nah, atau pakaian profesinya di situ, ya, melihat pakaian profesinya. Misalnya kita ke rumah sakit atau mencari polisi. Kita kalau mencari polisi, pingin tanya sesuatu ke polisi, ya masa iya kita tanya orang yang pakai baju, misalnya baju guru, kan enggak, ya pakai baju polisi, ya. Apa kelebihan dan kekurangan? Ya, kekurangan. Pakaian profesi itu kadang digunakan untuk tidak ada kekurangan, sebenarnya lebih banyak kelebihan, ya. Kekurangannya kalau kita harus mencari kekurangan itu harus sering berganti pakaian, ya, kita harus ya memakai pakaian tertentu untuk bekerja, pakaian tertentu, kadang-kadang di hari tertentu, ya, untuk bekerja. Jadi tidak boleh sembarangan, asal berpakaian. Ya, nggak enaknya kan gitu, ya. Jadi kita mau ke rumah sakit sebagai dokter harus nggak bisa tiba-tiba pakai celana jeans ke rumah sakit gitu, ya, menyalahi peraturan, ya, menyalahi peraturan itu melanggar kode etik. Jadi harus pakaiannya tertentu. Nah, ini kadang-kadang kalau pakaiannya sedang basah, ya. Gimana kalau kehujanan, ya, kebingungan, kerepotan, ya, itu kerugiannya, ya. Terutama jika pakaian sedang tidak tersedia, terutama jika pakaian belum siap, ya. Kita harus memakai pakaian tertentu untuk bekerja dan tidak boleh asal-asalan, ya, terutama jika pakaian tidak siap. Jadi ini kurung, ini akan membuat kita repot, ya. Misalnya kalian harus ke sekolah, ya, pakai baju pramuka, tapi karena kehujanan, baju pramukanya belum kering. Nah, ini kan repot, kan? Nah, apa yang ingin kamu tanyakan tentang pakaian profesi? Tuliskan pertanyaanmu, ya. Misalnya apa gunanya kita, mengapa misalnya polisi harus menggunakan pakaian profesi? Ya, jawabannya sebenarnya agar pengendara motor tahu mana yang harus diikuti, petunjuk siapa yang harus diikuti di jalan. Jadi kadang memberi petunjuk gini kan, oh dia pakaiannya polisi berarti polisi, ya, agar orang tahu dengan cepat, ya, saat mencari polisi, atau orang juga bisa
segera mengikuti arahan-arahan. Jadi kalau ada kemacetan, kalau orang pakaian polisi mengarahkan, mengatur, kita kalau tahu, oh ini polisi, oh itu bukan, itu kan lebih enak. Ya, bisa ditambahkan. Amati teks pakaian profesi, ceritakan kepada temanmu tentang pakaian profesi, berceritalah secara bergantian. Ya, Edo dan teman-temannya sangat senang belajar tentang pakaian profesi. Mereka berencana mengadakan kegiatan menarik. Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita. Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Udin ingin menjadi dokter, misalnya. Nah, kalau menjadi dokter akan sangat bangga dong kalau kita memakai pakaian profesi dokter. Dayu ingin menjadi pilot. Ya, ini Dayu. Ya, Edo ingin jadi dokter. Kemudian Lani ingin menjadi perawat. Ya kan? Edo ingin menjadi polisi. Mana ini Edo? Ya. Siti ingin menjadi perancang busana. Lihat Siti ya. Pakainya modis karena dia ingin menjadi perancang busana. Ya. Dan Benny ingin menjadi penyiar televisi. Kelihatan dandy banget. Amatilah gambar Edo dan teman-temannya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Siapa saja yang mengenakan pakaian profesi? Ya, nah, di sini yang menggunakan pakaian profesi di situ adalah semua orang yang bekerja di instansi resmi. Ya, semua orang yang bekerja di instansi resmi. Ya. Contohnya adalah dokter, polisi misalnya, dokter, polisi, ya. Terus di sini ada apa lagi ini yang resmi? Kalau perancang busana nggak harus pakaian profesi, ya. Terus yang harus seragam, ya ini dokter, polisi, tentara, pelayan pabrik seperti ini, pegawai negeri, sipil, ya, atau kita PNS, ya, pegawai negeri sipil. Apakah semua pekerjaan memiliki pakaian profesi khusus? Tidak. Ya, hanya pekerjaan yang banyak, beberapa pekerjaan, ya, atau banyak pekerjaan yang tidak memakai pakaian profesi. Misal petani, nelayan, pedagang, ya, mau pakai baju apa saja bebas, ya, asal sopan kan gitu ya, dan lain-lain. Bagaimana sikapmu jika memiliki teman-teman yang berbeda cita-cita denganmu? Jelaskan. Kita harus menghargainya. Karena setiap cita-cita, ya, setiap pekerjaan itu mulia. Setiap pekerjaan itu mulia dan dibutuhkan masyarakat. Edo dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda. Perbedaan itu tidak membuat mereka berpecah belah. Mereka berbeda tetapi tetap rukun. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki perbedaan dengan teman-temanmu? Ayo, punya perbedaan apa enggak? Tanyalah teman-temanmu apa cita-citanya. Tanyakan kepada teman laki-laki dan perempuan. Tuliskan temuanmu pada bagian berikut. Cita-cita laki-laki, cita-cita perempuan, persamaan perbedaannya. Ya, misalnya laki-laki menjadi tentara. Ya, cita-cita perempuan menjadi dokter. Ya, persamaannya misalnya tetap bersatu dalam perbedaan, ya, misalnya gitu ya. Persamaannya sama-sama mulia, kedua pekerjaan sama-sama mulia, pekerjaan
sama-sama mulia dan dibutuhkan masyarakat. Ya, tentara menjaga keamanan negara, menjaga keamanan negara, dokter menyembuhkan orang sakit. Dokter perlu dijaga tentara, tapi tentara kalau sakit diobati sama dokter, saling membutuhkan. Perbuatan yang harus dihindari, ya, merendahkan, ya, suatu profesi tertentu, merendahkan, menganggap rendah profesi tertentu gitu ya, menganggap rendah profesi tertentu. Nah, perbuatan yang harus dilakukan adalah memahami bahwa semua profesi itu baik dan harus menghargai semua profesi. Jadi pemimpin itu keren, ya. Tetapi kalau pemimpin tersebut malah korupsi, jadi nggak keren. Jadi apakah pemimpin itu keren? Tergantung orangnya. Ya, sama-sama menjadi pemimpin itu bisa memimpin dengan baik, ya keren. Tapi kalau justru mengkorupsi dana, ya, yang tidak seharusnya dia ambil, ya itu jadi nggak keren. Jadi semua profesi ada baik, ada buruknya, tergantung orang yang menjalankannya. Ya, asal orangnya niatnya baik, semua profesi pasti baik. Ya, penyalahgunaan profesi selalu ada, bukan hanya pemimpin, ya, semua profesi, baik itu mau tentara, mau polisi, mau dokter, mau pedagang, ya. Ya, itu kalau mau menyalahgunakan amanahnya, ya bisa saja, dan itu tidak baik. Bukan profesinya yang tidak baik, tapi orangnya yang tidak baik. Profesinya mulia. Kamu sudah menuliskan perbuatan yang harus dihindari dalam keberagaman. Ceritakan maksud salah satu perbuatan yang kamu tulis. Apa akibat jika perbuatan tidak kamu lakukan? Apa akibat jika perbuatan itu kamu lakukan? Ya, kamu menuliskan perbuatan yang harus dihindari dalam keberagaman. Ya, tuliskan. Ya. Ceritakan maksud salah satu perbuatan yang kamu tulis. Apa akibat jika tidak kamu lakukan? Apa, ya, perbuatan yang harus dihindari dalam keberagaman adalah menganggap sebuah profesi itu lebih rendah dari profesi lain, ya, atau menganggap profesi yang dicita-citakannya yang terbaik dan yang lain buruk. Nah, menganggap suatu profesi tertentu baik dan yang lainnya buruk. Nah, apa akibatnya? Ini tidak boleh dilakukan, ya. Menganggap suatu profesi yang tertentu baik dan yang lain buruk, ya, ini tidak boleh dilakukan. Apa akibatnya jika perbuatan tidak dilakukan? Apa jika kita mempunyai anggapan seperti itu, ya, maka kita akan menyinggung perasaan orang, ya. Karena anggapan ini akan menyinggung perasaan. Ini akan menyinggung perasaan orang, ya, akan melukai perasaan orang, ya. Kemudian pada dasarnya semua profesi itu semua baik dan saling membutuhkan. Pada dasarnya, jadi ada 3 poin, ya. Pada dasarnya, ya, semua profesi
Apa akibatnya jika tidak kamu lakukan ya? Anggapan ini akan melukai perasaan orang. Apa akibat jika perbuatan ini kamu lakukan? Akibat ya akan terjadi kericuan ya. Apa akibat jika tidak kamu lakukan? Apa kamu lakukan? Kamu harus menuliskan perbuatan yang harus dihindari. Ini ya, dihindari. Ini pertanyaan pertama gitu aja ya. Kita fokus pada pertanyaannya aja deh. Fokus pada pertanyaan, maaf ya. Ini saya hapus lagi. Ya. Ini apa? Jadi ini tak bagi ya. Jadi akan saya bagi menjadi 3 pertanyaan. Ceritakan maksud ya. Ceritakan maksud salah satu perbuatan yang kamu tulis. Ya, di sini ya. Terus apa akibatnya jika tidak kamu lakukan? Jika kita tidak melakukan, maka kita akan menghargai ya. Kita bisa menghargai ya suatu pekerjaan, semua pekerjaan, perbuatan, pekerjaan itu baik jika kita tidak memiliki prasangka tertentu, tidak memiliki prasangka tertentu. Jangan dianggap baik atau buruk ya, semuanya baik. Ya, apa akibatnya jika perbuatan itu kamu lakukan? Suatu profesi tertentu baik dan yang lainnya buruk. Ya, kita menganggap baik buruk. Ya, nomor 3. Ya, kita akan kalau kita menganggap sesuatu profesi tertentu baik dan yang lain buruk, kita akan melukai perasaan orang. Ini baru yang ketiga. Kita akan melukai perasaan orang. Ya, ini keterangannya pada dasarnya semua profesi dibutuhkan. Semua profesi dibutuhkan. Ini menjawab pertanyaan ini agak susah, gampang-gampang susah ya, karena poinnya nggak begitu jelas dari awal. Oke, kamu sudah mempelajari bermacam motif pada kain. Motif itu berbentuk bangun datar. Masih ingatkah kamu dengan karton berbentuk bangun datarmu? Ayo kita berkreasi kembali dengan karton berbentuk bangun datar. Ya. Kita berkreasi kembali dengan karton berbentuk bangun datar. Buatlah bentuk yang berbeda dari yang pernah kamu buat. Lakukan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan sebelumnya. Apakah bentuk bangun datar yang kamu buat memiliki simetri putar? Lakukan percobaan dengan gembira. Ya, bentuk memiliki simetri putar dan banyaknya. Ya, bentuk hati. Ya, bentuknya seperti ini. Apakah memiliki simetri putar? Tidak. Ya. Tidak memiliki simetri putar. Ya. Kemudian kita akan bentuk segi 6. Seperti ini. Atau segi 5 aja ya. Segi 5 dulu. Segi 5. Segi 4 kan sudah ya. Segi 5 sama sisi. Ya, bentuknya seperti ini. Segi 5 sama sisi. Nah, ini memiliki 5 simetri putar. Memiliki simetri putar iya. Banyaknya adalah 5. Ya, kemudian apa yang belum? Segi 6 sama sisi. Sama sisi. Bentuknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini segi 8. Bentar. Segi 6 enggak seperti ini. Maaf ya, gambarnya keliru. Nah, harusnya gini, seperti rumah tawon. Nah, gini. Memiliki simetri putar? Iya. Jumlahnya ada 6. Oke. Ini sama sisi ya. Ini segi 5 sama sisi. Jumlah ininya 5. Kalau ini segi 6 sama sisi. Ya, ininya 6. Dan ini punya ya, banyaknya 6. Kita lanjutkan.
kegiatan bersama orang tua menceritakan pengalamannya tentang kebersamaan di tengah keberagaman dan dengan teman-teman masa kecilnya. Kebersamaan dengan keberagaman. Jadi Pak Ali sebagai orang tua ya, Pak Ali juga mempunyai teman dari beberapa daerah. Dulu waktu SMA satu bangku sama teman dari NTT. Ya dari Waingapu. Nah, sukunya bukan Jawa dia. Ngomongnya juga nggak ngomong Jawa. Paling juga punya teman dari Bali, punya teman dari Papua juga seperti Edo namanya Frederick. Nah, jadi punya teman dari berbagai macam suku itu enak. Ya berbagai macam daerah yang berbeda itu enak karena kita bisa mendapat banyak cerita. Paling juga punya teman dari Kalimantan, dari Dayak Ngaju namanya. Karena ada suku Ngaju, dia berasal dari suku Ngaju dan punya banyak segudang cerita waktu kecil yang pengalaman dia sebagai seorang di suku Ngaju. Luar biasa. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.